Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, saat ini di samping saya sudah ada Ibu Mustabsyirah SPDGR. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris UPTD SMP Negeri 37 Sinjai. Baik. Di kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi bersama Ibu Mustabsyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira. Iya, waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sangat luar biasa. Iya. Sekarang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan kegiatan praobservasi ini. Jadi saya ingin menyampaikan dulu tujuan supervisi, Ibu ya. Ya. Jadi tujuan supervisi ini adalah memfasilitasi pengembangan diri Ibu di dalam pembelajaran. Jadi bukan menilai atau mengevaluasi, jadi memfasilitasi pengembangan diri Ibu di dalam pembelajaran nanti di kelas. Siap-siap. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu, nih nanti tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas apa saja itu? Tujuan pembelajaran ini fokus ke menyimak dan berbicara. Jadi di dalam menyimak dan berbicara ini peserta didik diharapkan bisa menyampaikan ide atau berbicara bahasa Inggris, bertukar pikiran, menyampaikan ide, pendapat kepada guru dan teman terkait dengan pelajaran yang nantinya akan dipelajari. Jadi menyimak dan berbicara. Jadi tujuan pembelajaran Ibu menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara. Baik. Ya. Nah, sekarang boleh enggak Ibu menceritakan sedikit rancangan pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Ini dimulai dari awal ya, Pak. Dari awal, inti dan penutup. Jadi rencananya ketika masuk kelas itu, yang pertama saya harus siapkan kondisi peserta didik sebelum saya absen. Apakah tempat duduk sudah nyaman di situ? Apakah pakaian sudah rapi, sudah nyaman dengan kondisi sebelum saya absen? Pada saat saya absen ini, saya menanyakan kondisi anak-anak pula, bukan cuma kondisi tempat duduk, tapi kebahagiaan. Apakah dia sudah berbahagia hari ini? Apakah dia punya masalah atau dan sebagainya? Sehingga dengan kita bertanya ini, mungkin bisa membantu peserta didik untuk lebih termotivasi untuk belajar. Jadi karena kita memahami kondisi peserta didik. Kemudian selanjutnya setelah mengabsen, saya menyiapkan peralatan yang perlu saya gunakan di dalam kelas. Selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai karena kebetulan materi di kelas 8 ini terkait dengan Independence Day. Apa itu Independence Day? Perayaan kemerdekaan Indonesia. Jadi di dalam pembelajaran rancangan pertama ini saya memperlihatkan gambar yang biasa mungkin dimainkan peserta didik di saat perlombaan 17 Agustus. Mungkin mereka tidak paham, mungkin selama ini mereka paham, oh ini permainan ini, tapi mereka tidak paham itu bahasa Inggrisnya apa. Jadi dengan saya memperlihatkan, saya bertanya dalam bahasa Inggris, can you name the game? Artinya bisakah kamu menyebutkan permainan itu? Mungkin mereka kompak menjawab bisa, tapi in Indonesia bukan in English. Jadi disitulah saya memfasilitasi peserta didik, mereka memahami, oh ini bahasa Inggris dari permainan ini, ini bahasa Inggris dari misalnya lomba lari karung. Mereka paham, mereka sering mainkan tetapi mereka tidak paham. Selanjutnya setelah setelah saya bertanya terkait nama game, mungkin saya bertanya lagi, have you ever played the game? Pernah enggak kamu memainkan game ini? Kemudian setelah saya tanya pernah, saya fokusnya ke Panjat Pinang. Di Panjat Pinang ini mereka banyak nilai-nilai. Jadi selain saya mengajarkan bahasa Inggris, mungkin saya menyampaikan juga apa nilai-nilai terkandung di game ini. Di Panjat Pinang itu kan kalau kita melihat prosesnya itu begitu sulit, licin,
tetapi mereka di saat temannya mendorong itu tetap turun. Jadi tetapi tetap mereka berhasil mencapai di atas itu. Jadi artinya nilai-nilai ya selain nilai-nilai juga ada pelajaran selain pelajaran bahasa Inggris juga menyampaikan nilai-nilai yang terkandung. Kemudian selanjutnya setelah itu saya memperlihatkan gambar lagi yang mana gambar itu kosong dan ada kata-kata di atas itu mau dicocokkan dengan gambar. Kemudian setelah kegiatan siswa selesai menyelesaikan, siswa peserta didik saya meminta untuk menuliskan di papan tulis dengan menyebutkan how to pronounce well, menyampaikan jawabannya itu dengan mengucapkan jawaban dengan pengucapan yang benar. Sambil mengerjakan itu saya berkeliling, siapa tahu ada kesulitan siswa atau siapa tahu ada yang cuma mencatat, kan kalau cuma mencatat Pak tidak paham, tidak paham. Kalau dia mengerjakan sendiri kan banyak sedikitnya dia paham. Jadi berkeliling. Berkeliling. Setelah itu ada dialog tentang ada dialog tentang perlombaan tentang 17 Agustus Independence Day. Itu kami guru membacakan. Dan menyuruh siswa menyimak. Setelah siswa meripit, peserta didik meripit apa ucapan guru dengan pronunciation dengan ini, good pronunciation. Setelah itu penutup, mungkin di penutup ini mengingatkan kembali, merefleksi apa saja yang kamu sudah dapatkan hari ini. Dan setelah penutup kembali mengingatkan terkait dengan perbuatan-perbuatan, karena di awal pertemuan itu Pak saya membuat kesepakatan kelas. Jadi saya mengingatkan kembali apa kesepakatan yang dilanggar dan memberi pujian, meskipun hanya sekedar terima kasih banyak sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Mungkin cuma itu Pak. Jadi sangat lengkap Bu ini penjelasan dari Ibu. Tapi saya ingin merangkum dulu Ibu jadi yang saya dengar tadi dari cerita Ibu, apa yang akan disampaikan nanti itu terkait dengan di langkah awal itu bagaimana Ibu berusaha mengetahui kondisi anak, betul Bu ya? Kemudian mungkin dilanjutkan dengan kesepakatan kelas Bu ya. Kemudian selanjutnya tadi sempat Ibu menceritakan bagaimana Ibu memfasilitasi kebutuhan siswa dengan permainan. Game, kalau tidak salah itu game apa itu? Bukan game, dia materi yang terkait dengan game-game yang mereka sering mainkan, tapi mungkin dia tidak paham. Jadi ada semacam permainan, tetapi itu nanti akan diucapkan dalam bahasa Inggris, gitu mungkin. Atau bagaimana Bu? Bukan Pak, kan dia menyimak berbicara, kita cuman menunjukkan gambar. Nah, itu apa? Jadi ada media gambar ya? Ada gambarnya. Oh, ini apa dalam bahasa Inggris? Kemudian selanjutnya Ibu berusaha untuk berkeliling di dalam kelompok, betul. Jadi ada aktivitas Ibu di dalam melihat semua apa yang dilakukan oleh kelompok. Pembelajaran individu Pak, bukan kelompok. Kemudian selanjutnya Ibu ada dialog antara guru dengan ada siswa. Dialog, dialog itu memang tersedia. Semacam apa itu? Seperti apa itu? Dialog yang bacaan Pak, yang terkait dengan hari perlombaan 17 Agustus. Perlombaan 17 Agustus. Kan tadi tujuannya menyimak dan berbicara, jadi untuk mengetahui apakah sudah bagus pengucapannya atau belum. Kemudian di akhir ada refleksi, berefleksi dan memberikan penjelasan terhadap apa-apa yang terjadi dikaitkan dengan kesepakatan kelas. Nah sekarang, jadi ini sangat lengkap sekali Bu penjelasannya terkait dengan apa yang akan dilakukan. Kemudian dari sekian ini pengembangan di dalam pembelajaran, kira-kira nanti Bu apa yang ingin diobservasi oleh saya itu? Yang diobservasi itu Pak terkait dengan apa ini Bu?
kritisnya siswa bisa ndak ya bisa ndak dia mengucapkan dengan gamblang apa yang mungkin ibu sebagai guru langsung tanyakan. Misalnya, have you ever played the game? Kritisnya siswa kritisnya mungkin. Siswa ya. Oke. Dalam menyampaikan ide, pendapat. Betul. Kemudian siapa tahu masih ada lagi Bu yang mungkin serunya belajar karena ini terkait dengan apa yang ada di lingkungan, keseruan dalam belajar. Keseruan dalam belajar, pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan Bu ya. Pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan. Masih ada Bu mungkin yang selain ini? Mungkin fokusnya cuma itu dulu. Ya, dua Bu ya. Jadi nanti ada dua hal Bu ya. Iya. Yang pertama kritisnya siswa, kemudian yang kedua bagaimana keseruan dalam belajar atau pembelajaran menyenangkan. Seperti itu Bu ya. Nah kemudian kira-kira untuk mencapai pengembangan ini strategi apa yang Ibu lakukan? Kalau dari menyimak dan berbicara ini fokusnya ke sini, saya di dalam khusus yang teks khusus dengan topik Independence Day ini, saya menggunakan strategi project based learning atau pembelajaran berbasis project. Kenapa saya memilih ini Pak? Karena siswa bisa mengeksplorasi apa-apa yang sudah dilakukan mungkin sebelumnya. Mereka paham dalam bahasa Indonesia, tetapi kita perlu bangun juga dalam pembelajaran bahasa Inggris ini karena kebetulan belajarnya bahasa Inggris. Jadi pembelajaran project based learning, project based learning pembelajaran berbasis project. Siswa bisa mengeksplorasi. Jadi di dalamnya ada eksplorasi ya Bu ya. Nah sekarang terakhir ini Bu. Kira-kira dari percakapan tadi yang panjang lebar, apa yang Ibu dapatkan? Atau pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Khusus ini percakapan kita ini. Pembelajaran yang saya dapatkan secara sadar, saya bisa mengurutkan apa yang saya buat di dalam modul ajar. Tetapi sometimes Pak, ketika kita sudah di dalam kelas itu mungkin tidak sesuai dengan kondisi. Mungkin kalau kita guru sering membuat modul dengan kita turun di kelas itu, sometimes itu tidak sama dengan apa yang sudah kita buat. Betul. Mungkin itu. Jadi nanti Bu, setelah praobservasi ini ada nanti kegiatan di kelas. Jadi siap. Hal-hal yang ingin diobservasi ada dua tadi Bu ya. Itu nanti yang akan saya catat di dalam pembelajaran di kelas. Oke Pak. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu atau Ya kan tadi Bapak sudah menyampaikan yang mungkin diobservasi nanti ketika di dalam kelas itu kritis dan pembelajaran menyenangkan. Mungkin Pak ketika nanti turun di dalam kelas dan Bapak tidak menemukan kedua ini, mungkin bisa diberikan apa yang harus saya kembangkan sehingga bisa menghasilkan kedua ini. Kalau seandainya siswa tidak bisa menghasilkan, tidak menunjukkan apa yang saya ingin capai. Pak, itu saja Pak. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya hari ini dan sama-sama, Pak. Sangat luar biasa. Nah, untuk pembelajarannya nanti Bu, kalau boleh saya tahu kelas berapa? Besok ya Pak. Besok ya, insyaallah. Kalau besok insyaallah kelas 8B Pak. Kelas 8. Kelas 8. Jam berapa kira-kira Bu? Besok itu jadwal kelas 8 jam pertama Pak, jam 1 ke 2, jam 1 dan 2. Jam pertama dan kedua Bu ya. Iya Pak.
Jadi oke Bu, saya Oke, kira Pak. untuk sesi Iya. percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Siap. dan kita ketemu besok di kelas. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, students. Good morning. Okay, thank you. As usual, before we're going to the material, listen your name well. Al-Zahra. How are you today? Thank you. Alif Rahman. Absent. Asmaul Husna. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Okay. Dewi Pratiwi, how's life today? Farhan, are you okay? Thank you. Fasihatun Nisa, how's life today? Hairun Nisa, how's life today? Lutfi Hidayah, are you okay? Thank you. Okay, before we're going to the material, mari kita bernyanyi bersama Good Morning. Do you still remember that song? Masih ingat? Ya, Bu. Okay. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning students, good morning my friends, good morning everybody, how are you? I'm well, I'm good, I'm Oke, students, kita sudah menyanyi bersama. Sudah rapih, berarti bersiap untuk belajar. Are you ready? Yes. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, masuk ke halaman 22 pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan learning objectives atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, pay attention, menyimak, berbicara. Jadi kalian menyimak apa yang disampaikan mem, lalu kalian mengucapkan. Jadi intinya kalian harus menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi. Jadi berinteraksi. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini tuh peserta didik, kalian harus bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi, bertukar pikiran, untuk mengajukan pendapat baik kepada teman, apatah lagi kepada guru. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Do you understand? Yes. Oke, thank you. Halaman 22 sudah diperhatikan? Can you name the game? Bisakah kalian menyebutkan permainan apa itu? Panjat pinang. Panjat pinang. Panjat pinang dalam bahasa Inggris apa? Yes. Ada yang tahu? Oke, tidak ada yang tahu. Sekarang, kalian sudah menyebutkan panjat pinang. When does the game usually happen? Kapan kira-kira permainan itu diadakan? Pada hari Agustus. Pada hari kemerdekaan Indonesia. Yang biasa dilaksanakan kapan? Bukan tanggal 17 dong, sebelum. Untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia. What do you think about that game? Apa yang kamu pikir tentang game itu? Ada yang bisa mengajukan pendapat? Apa? Kesenangan. Ada lagi? Selain kesenangan, have you ever participated that game? Pernahkah kalian berpartisipasi di game panjat pinang ini? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Raise your hand please. Ada yang pernah menonton?
Oke, Hairul Azam. Kira-kira bagaimana pendapat selama pernah Ki nonton ini Panjat Pinang? Nggak, apa yang ada di pikiran tak kira-kira? Apa yang biasa kita sebut ketika teriak-teriak, Ki? Hah? Sebut saja apa yang biasa. Alegati dalo. Ambil Ki cepat. Berarti itu sudah ada di puncak dong. Sebelum ke puncak, apa yang terjadi di bawah? Ada yang bisa mengajukan pendapatnya. Sebelum sampai ke puncak, yang disampaikan Hairul Azam itu sudah sampai di puncaknya, ambil cepat. Sekarang sebelum tiba di puncak itu apa yang mereka lakukan biasanya? Hah? Silakan. Apa? Si sopo-sopo. Apa bahasa Indonesia sopo-sopo di? Baku angkat-angkat di? Baku angkat-angkat. Kira-kira apa yang terjadi di sini di baku angkat-angkat? Saling apa kira-kira? Saling membantu, saling bekerja sama. Selain saling membantu, saling bekerja sama, saling gotong royong. Sekarang open your book page 24. Sudah dibuka? 24 itu halaman berapa? 24. Sudah dibuka? Mungkin kalian sudah pernah melihat atau sudah pernah memainkan perlombaan ini, but you don't know in English. Kalian sudah pernah melihat game ini, tetapi kalian tidak tahu apa bahasa Inggrisnya. Iya kan? Sudah pernah. Sekarang ada kata di atas gambar itu, you have to match the words and the pictures. Kamu harus mencocokkan kata dengan gambar. Untuk menjawab the question atau untuk mencocokkan the pictures. Farhan, stand up please. What game is the second picture? Gambar apa di gambar kedua? In English please. Yang lain jangan ribut, don't be noise please. In English. Jangan makin ribut yang lain. Oke? Okay? Nggak apa-apa, buku paket silahkan dibuka. No problem. Lomba karung in English? Tug of war. Jadi tug of war. Oke. Okay. That sounds. Thank you, sit down please. Si anak mengatakan, I won the marble in spoon race. Kira-kira artinya apa itu? Apa artinya? Apa? Apa artinya? Bisa dibaca ulang? Fitri Lestari, stand up please. Coba dibaca ulang. Repeat. Baca saja. I won. Dibaca sayang. I won the marble in spoon race. Marble. Marble Okay. in. Repeat more. I won the marble. Bukan day. I won the marble in spoon race. Okay, thank you. Sit down please. Farhan, stand up please. Repeat.
this sentence. I won the marble in spoon race. In spoon race. Could you repeat more? I won the marble in spoon race. Okay, thank you. Satu kalimat lagi. Nice, congratulations. Nice, congratulations. Sahril Hasdar, stand up please. Could you repeat? Nice, congratulations. Nice congratulations. Congratulations. Gak apa-apa salah, it's okay. Nice congratulations. Congratulations. Tanya Congratulations. 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 Oke, yang artinya bagus, selamat. Oke, selanjutnya. Banyak kalimat yang mungkin baru menurut kalian, tapi mudah-mudahan setelah kalian mempelajari, kalian sudah paham. Mungkin bulan depan kalian akan panjat pinang. Bahasa Inggris panjat pinang tidak ada. Kalian akan lomba karung. Jangan lagi bilang lomba karung, bilang lagi sack race. Apa bahasa Inggrisnya lomba karung? Sack race. Oke, sack race. Apa bahasa Inggrisnya tarik tambang? Tak. Oke. Apa bahasa Inggris? What is in English of lomba sendok lereng? Oke. Ini tandem race. Ibu nggak tahu apa bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Bugis ini permainan JKJK kan? JKJK, iya kan? Apa bahasa Indonesianya itu? Melangkah ya. JKJK. Itu juga membutuhkan kerjasama yang baik, karena kalau satu mau ke kanan tidak akan bisa. Jadi semua permainan yang ada di sini membutuhkan kerjasama yang baik. Expect lomba sendok lereng, kecuali lomba sendok lereng. Kalau lomba sendok lereng satu-satu. Oh, kerupuk yang satu-satu ya? Oh iya betul, karung. Berarti panjat pinang dengan tug of war dan tandem race yang membutuhkan kerjasama yang baik. Oke. Any question? Ada pertanyaan sejauh ini? Do you understand? Yes. Okay, thank you. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, thank you so much. Luar biasa. Luar biasa respon kalian untuk hari ini. Tidak tahu apa sebab, tapi luar biasa, Ibu senang. Next time nggak usah pikirkan salah dan benarnya, silahkan berusaha menaikkan tangan. Salah dan benar itu tidak masalah belakangan. Terutama Hairul Azam, thank you sudah begitu aktif hari ini. Siapa lagi? Terima kasih banyak. Jempol untuk Hairul Azam hari ini. Tidak banyak bicara juga. Thank you Hairul Azam. Tepuk tangan dulu untuk Hairul Azam. Ibu sebenarnya mau kasih love, tapi jangan love nanti pidi. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan jadi Ibu bisa menyimpulkan kalian tertarik belajar ketika ada gambar yang full color. Iya kan? Ya. Kalau cuman tulisan, kayaknya kalian tidak begitu tertarik. Jadi ketika gambar atau permainan-permainan yang berisikan gambar dengan kalimat, itu kalian tertarik untuk belajar. Kalian semangat. But today, I will say thanks more. Saya Ibu ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan untuk hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for today. See you. See you. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bertemu kembali pada sesi pasca observasi. Jadi sekarang saya bersama dengan Ibu Mustafsyira SPD GR sebagai guru bahasa Inggris UPTD SMP Negeri 37 Sinjai. Kemudian bersama juga dengan Ibu Irayana Halim SPD MM sebagai pengajar. Baik, selanjutnya kita mulai wawancara dengan pasca observasi pada kali ini, karena sebelumnya kita telah melakukan pra observasi dan observasi di kelas. Baik, bagaimana keadaan Ibu Ira? Sehat? Alhamdulillah luar biasa Pak, sehat. Sehat. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah sekarang Ibu Ira kan sudah melewati 2 ya, pra observasi dengan observasi di kelas. Nah sekarang kira-kira dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas secara keseluruhan ini Bu, Ya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah luar biasa Pak. Pembelajaran yang saya lakukan hampir secara terstruktur apa yang saya rencanakan itu berjalan dengan baik di kelas, meskipun tidak kita apalagi namanya meskipun masih banyak rintangan dan tantangan yang tentunya hadir di dalam pembelajaran tersebut. Iya, baik. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengembangan area, Iya, ya. iya, Jadi kemarin itu ada 2 yang Ibu ingin saya observasi. Yang pertama itu adalah pembelajaran menyenangkan, kemudian bagaimana kritisnya siswa. Iya, berpikir kritis. Ya. Dari 2 pengembangan area itu Bu, apa sudah berjalan dengan baik menurut Ibu? Ya, alhamdulillah dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu pembelajaran menyenangkan dan meningkatkan kritis siswa, di mana siswa berpikir kritis terhadap materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, karena kebetulan materi yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan siswa, karena materinya adalah Independence Day, perayaan Hari Kemerdekaan. Ketika saya bertanya ke siswa, mereka mengacungkan tangan. Mereka paham apa dari jenis lomba yang dilakukan, meskipun mereka tidak menyampaikan dalam bahasa Inggris. Dia menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Baik. Jadi sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian kalau terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu, apa sudah tercapai menurut Ibu? Sebelumnya kemarin tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa bisa menyebut kata tersebut atau menyebut kalimat dengan pengucapan yang benar, dengan berbicara dengan pengucapan yang benar. Jadi dia bisa menceritakan apa yang dilakukan pada saat Independence Day, dan dia bisa menyampaikan kata dan kalimat dengan pengucapan yang benar. Alhamdulillah ada beberapa siswa yang sudah mendekati benar, dan ada beberapa siswa pun yang jauh dari kebenaran, tapi itu artinya normal karena siswa baru dalam konsep berkembang. Nah, jadi berproses ya Bu ya. Betul sekali. Nah sekarang kalau kita skalakan ini Bu, ya misalnya 1 sampai 100. Terkait dengan tadi pengembangan area dengan pencapaian tujuan pembelajaran, kalau kita skalakan itu kira-kira skalanya di angka berapa Ibu? Kalau dari tujuan pembelajaran dengan area pengembangan dari 100 itu kira-kira tercapai sekitar 80%. Iya, sekali 80%. Ya baik. Nah sekarang menurut Ibu nih, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya 80% ini bisa sampai ke 100%? Yang saya ingin lakukan mungkin ini terkait ke siswanya, mungkin pendekatan yang lebih apa yang menyebabkan ada beberapa siswa yang mungkin masih terlihat tidak senang. Padahal notabene saya sebagai pengajar mungkin menyiapkan metode atau model yang mungkin saya rasa itu sudah luar biasa. Tetapi kita rasa luar biasa belum tentu siswa itu merasakan oh ini sudah menyenangkan. Padahal kita sudah mendesain itu oh sudah luar biasa, ini mungkin sudah menyenangkan. Mungkin mendekati dengan dekat
ke siswa tersebut ada masalah apa atau ada kira-kira apa yang menjadikan mereka sehingga tidak senang dalam Tidak senang belajar. dalam Iya. belajar. Baik, jadi pendekatan personal. Iya, pendekatan personal mungkin. Baik, Bu. Kemudian selanjutnya nih Bu, masih ada pertanyaan. Tadi kan tujuan pembelajaran sudah disebutkan ya Bu ya. Kemudian area pengembangan juga sudah disebutkan, keberhasilannya sampai persentasenya sekian dan apa yang ingin dilakukan. Kemudian terkait dengan kompetensi Ibu. Kira-kira ke depan hal apa yang ingin dikembangkan Bu? Oke. Ya. Mungkin dua hal yang ingin saya kembangkan dari diri saya pribadi itu berkolaborasi dengan penuh dengan teman-teman dan atasan, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar anak. Kemudian yang kedua mungkin mengikuti pelatihan secara luring. Ya, supaya bisa sharing langsung dengan pemateri yang mungkin pemateri ini pernah mengalami hal yang di dalam kelas yang mungkin mengajar yang kurang sekali semangat anak didik. Oke. Jadi saya garis bawahi Bu ya, secara luring. Kira-kira kenapa Bu? Alasannya apa? Kalau luring? Kenapa secara luring? Karena luring kita bisa langsung sharing, ketemu face to face. Kalau daring kan biasanya, kalau menurut saya pribadi itu kurang efektif karena biasa dengan ratusan diberikan kesempatan bertanya pun hanya beberapa orang. Oke. Jadi langsung bertatap muka. Iya, bertatap muka. Baik. Nah, dari pengembangan yang Ibu ingin lakukan ini, kira-kira apa faktor apa yang mendukung atau dukungan apa yang Ibu butuhkan? Dukungan dari teman sejawat, teman di sekolah dan terkhusus atasan. Karena saya pribadi ketika punya niat, punya rencana yang tinggi, tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan dari teman-teman dan lingkungan sekitar. Oke, jadi dukungan dari kepala sekolah maupun dukungan dari teman sejawat. Sejawat. Baik. Nah, kapan kira-kira mau dilakukan itu, Bu? Secepatnya. Kita mulai dari hari ini, dan kita melihat apa lagi kendala. Kalau masih ada kendala yang sama, kita coba ke depan lagi. Artinya kita berproses, Pak. Jadi kita mulai hari ini, kalau kita gagal, kita coba lagi. Kalaupun kita sudah mencoba 1 sampai 3 kali dan gagal terus, ya kita bisa berkolaborasi atau bisa berdiskusi bersama. Apa kira-kira yang menjadi kendala sehingga hal yang berulang ini gagal terus. Oke, baik Bu. Saya kira terkait dengan pengembangan kompetensi Ibu sudah cukup dan hal itu juga secepatnya akan dilaksanakan. Jadi saya kira untuk sesi pasca observasi ini saya kira cukup dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ira sebagai guru bahasa Inggris yang saya observasi pada sesi kali ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah hadir menemani saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Senjai. Dan selanjutnya saya minta kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan saran atau komentarnya. Silahkan Bu. Luar biasa ini kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Sukman. Jadi saya melihat Pak Sukman ini berhasil menggali ini masalah yang dihadapi oleh Ibu Ira di kelas, dan Ibu Ira sendiri bisa mendapatkan solusinya. Jadi Pak Sukman telah menggali yang awalnya kelas, kemudian bisa menggali apa sih yang Ibu Ira rasakan sendiri kekurangan pada saat mengajar, dan itu berhasil digali. Kemudian apa kekuatannya Ibu Ira, apa kelebihannya pada saat mengajar, misalnya sudah menerapkan metode yang dirasa Ibu Ira sudah cukup untuk mengcover semua kebutuhan siswa dalam kelas, tapi toh ternyata belum mengcover kesemuanya. Itu yang ini ternyata belum mengcover, dan ditanyakan lagi oleh Pak Sukman apa lagi yang bisa Ibu Ira lakukan. Dan itu tadi yang saya apa kira-kira ya, yang terakhir adalah melakukan pelatihan. Tapi pelatihannya Ibu Ira ini maunya yang langsung
tetap bisa ketemu langsung dengan cara daring itu, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan pelatihan seperti itu sekarang, karena sekarang itu lebih banyak yang daring. Ya. Jadi itu, jadi untuk praktek coaching pasca observasi dengan melakukan coaching, itu saya lihat Pak Sukman sudah ini melakukannya dengan baik. Sampai kapan itu mau dilakukan, kapan aksinya. Walaupun tadi ada sudah istirahat, setiap istirahat ini menyapa siswa. Nah, itu salah satu, dan yang paling ini adalah melakukan pelatihan. Oke, saya kira itu untuk praktik pasca observasi hari ini. Terima kasih.